Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masih di materi tentang permasalahan sosial. Namun, kita akan membahas tentang contoh-contoh permasalahan sosial yang diakibatkan karena pengelompokan sosial. Nah, ini berarti contoh permasalahan sosial yang bersifat atau berbentuk khusus, gitu ya. Yang pertama ada kesenjangan sosial ekonomi. Kalau ngomongin kesenjangan berarti itu ada ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, jadi ada perbedaan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Entah mereka dari suku bangsa yang seperti apa yang lebih mudah mengakses, kemudian ada suku bangsa lain yang sulit mengakses sumber daya alam. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua ada ketidakadilan. Sebelum membahas tentang ketidakadilan, kita bahas dulu tentang adil. Adil itu artinya mendapatkan sesuatu sesuai porsinya, bukan sama rata, atau seimbang sesuai dengan porsinya. Contoh realnya seperti ini. Misal, kamu sebagai anak SMA, punya adik anak SD. Nah, ketika dalam hal mendapatkan uang saku, kamu mendapatkan uang saku 5.000, adikmu juga 5.000. Nah, apakah itu dikatakan adil? Jawabannya bukan. Itu tidak adil karena tidak sesuai porsinya. Jadi adil itu bukan sama rata, Bu. Bukan sama-sama mendapatkan 5.000. Oh, podo-podo untuk 5.000. Bukan. Tapi adil itu harus sesuai dengan porsinya. Kamu sebagai pelajar SMA paling tidak mendapatkan uang saku lebih banyak daripada adikmu. Misalnya mendapatkan uang saku 15.000, kemudian adikmu 5.000. Karena apa? Kamu pulangnya sampai sore, adikmu tidak. Nah, adikmu tidak sampai sore. Jadi hal yang diperlukan itu berbeda. Gitu. Itu yang dimaksud dari adil. Kalau ketidakadilan berarti kondisi tidak memihak kebenaran dan berat sebelah, tidak seimbang. Nah, gitu. Ada beberapa kelompok tertentu yang merasa dia tidak mendapatkan ketidakadilan. Nah, dia merasa hanya kelompok tertentu yang mendapatkan perlakuan khusus. Contoh-contoh dari permasalahan sosial ketidakadilan itu banyak sekali. Misalnya seperti urgensi kesetaraan gender. Gender itu peran yang harus dilakukan sesuai dengan statusnya. Ya, konstruksi sosial yang berkaitan dengan peran yang harus dilakukan sesuai dengan statusnya. Sesuai dengan jenis kelaminnya, Saya ulangi sekali lagi, gender. Gender itu konstruksi sosial atau anggapan masyarakat secara umum yang berkaitan dengan peran yang harus dilakukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Bisa dilihat dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau perempuan itu anggapannya masyarakat, kalau bekerja itu ya bekerja di tempat yang tidak memerlukan tenaga yang ekstra misalnya. Kalau laki-laki itu ya bekerja itu ya sebagai pemimpin, nah seperti itu. Nah, kalau segi urgensi kesetaraan gender itu mungkin ada beberapa kelompok tertentu yang merasa tidak diberi akses untuk mendapatkan pekerjaan tertentu. Jadi pekerjaan itu didominasi oleh laki-laki. Atau perempuan itu misal pun dikasih kesempatan hanya sedikit. Nah, contohnya seperti menjadi anggota parlemen itu kan yang dari pihak perempuan itu masih sedikit itu hitungannya itu. Nah,
Contoh lain dari bentuk ketidakadilan itu bisa juga diskriminasi ras. Nah, ada ras-ras tertentu yang diperlakukan berbeda. Biasanya ras yang mendapatkan perlakuan berbeda, dulu itu pernah, itu mereka berasal dari ras yang berkulit hitam, diperlakukan beda. Dalam mengakses pekerjaan juga sama. Jalankan pekerjaan, mengakses fasilitas umum aja itu juga dibedakan. Nah, itu ada contoh realnya, Cah. Gitu. Terus ada juga kasus tentang pembangunan yang tidak merata. Ada juga ketimpangan antar kelas. Nah, ada kelas tertentu yang diistimewakan, tapi kelas yang lain itu juga ada yang merasa tidak mendapat keadilan. Contohnya seperti ketika mengakses fasilitas kesehatan. Nah, mungkin ada perbedaan antara orang yang berasal dari kelas atas dan kelas bawah. Dari segi pelayanan beda, ya, dari segi perlakuan tenaga medisnya yang mungkin juga berbeda, itu juga bisa. Itu berarti masuknya contoh permasalahan sosial karena ketidakadilan. Berikutnya ada permasalahan sosial lagi, yaitu intoleransi. Kalau toleransi itu berarti sikap menghargai, kalau intoleransi berarti sikap tidak menghargai atau tidak menghormati kelompok lain. Penyebabnya apa? Nah, ini masih berkaitan dengan tiga sikap tadi. Nah, khususnya sikap eksklusivisme, karena tidak mau membaur, karena kita yang menarik diri. Kenapa kita menarik diri? Kenapa tidak mau membaur kepada kelompok lain? Ya mungkin karena kita memiliki pandangan kalau kita itu yang paling baik sehingga kita menolak kelompok lain. Nah, itu juga bisa. Bisa juga penyebabnya karena sikap eksklusi. Kita yang meminggirkan, kita yang menolak kelompok lain, kita yang tidak mau dibauri, contohnya gitu. Kenapa bisa gitu? Penyebabnya apa? Penyebabnya itu karena kita memiliki sikap primordialisme. Primordialisme itu menganggap kelompok kita lebih baik daripada kelompok lain. Lebih baik dari segi apa? Dari segalanya. Dari visi misi, dari fisik, dari kostum, dari tujuan. Nah, pokoknya apapun. Kalian merasa paling baik daripada kelompok lain. Akhirnya kalian meminggirkan kelompok lain. Selain primordialisme, bisa juga karena kita memiliki sikap etnosentrisme. Etnosentrisme itu berarti menganggap budaya kita lebih unggul daripada budaya lain. Kita menganggap budaya kita pokoknya paling keren, paling sopan, nah, paling apa ya, punya nilai-nilai yang bijak gitu. Dan juga bisa juga diperkuat karena sikap ekstremisme, ekstrim. Ekstremisme itu berarti menganggap pemahamannya paling benar gitu. Itu beberapa hal yang menyebabkan kita menjadi tidak menghargai kelompok lain. Contoh permasalahan terakhir itu ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu artinya berarti penyalahgunaan wewenang yang kita miliki dan itu merugikan banyak orang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Jadi kita menyalahgunakan kekuasaan kita, wewenang kita untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi, namun merugikan keuangan banyak orang, keuangan negara. Nah, ya berarti ini sifatnya berkaitan dengan sikap partikularisme. Kalau kolusi itu adanya kerjasama tapi tujuannya negatif, ada persekongkolan. Nah, tujuannya negatif. Nah, biasanya ada kayak sogok menyogok, nah, suap menyuap, nah, biar proyekmu lancar,
kamu kan harus tanda tangan. Nah, kamu mau tanda tangan kalau kamu disuap. Nah, itu berarti kerjasama tapi tujuannya negatif. Itu maksudnya kolusi. Terus nepotisme. Nepotisme menganak emaskan sanak saudara di atas kepentingan umum atau perilaku mengutamakan orang terdekatnya, gitu ya. Misalnya kayak kalian bekerja, kemudian ada yang mau melamar kerja di perusahaan tersebut, perusahaan yang kamu itu bagian HRD-nya, gitu. Terus kamu itu di antara beberapa pilihan, kamu mengutamakan atau memilih saudaramu, orang terdekatmu. Nah, itu berarti sikap yang kamu lakukan termasuknya nepotisme, gitu. Nah, ini beberapa contoh dari permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Nah, kalau untuk permasalahan sosial yang secara umum, nah itu nanti kalian bisa cari sendiri, banyak sekali. Seperti yang sudah kita contoh-contohkan, kayak kenakalan remaja, terus kasus bullying, kasus pembunuhan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kasus bullying itu berkaitan dengan pengelompokan sosial, berarti itu masuknya ke dalam bentuk secara khusus. Nah, contohnya kayak mereka dibully karena mereka bukan berasal dari kelompok yang sama dengan kita. Misalnya mereka dari suku bangsa yang berbeda dengan kita, akhirnya kita bully. Kita merasa mereka itu memiliki ciri yang berbeda, sikapnya beda, budayanya menurut kita buruk. Nah, akhirnya kita membuli orang tersebut karena kita berbeda budaya, berbeda agama. Nah, seperti itu. Itu berarti masuknya bisa masuk ke contoh permasalahan sosial yang khusus. Gitu. Maksudnya khususnya di intoleransi, tidak menghormati kelompok lain. Gitu ya. Oke, sekian hal yang kita bahas tentang contoh permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial.